Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast resmi Sapa Pacitan. Untuk episode keempat kali ini kami akan membahas mengenai salinan putusan dan akte cerai. Untuk narasumber kita yaitu Pak Imam. Pak Imam merupakan Panmut Hukum di Pengadilan Agama Pacitan. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bapak Sapa Pacitan. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Untuk kali ini, sebelum kita membahas yang lebih jauh, bolehkah Pak dijelaskan dulu apa sih untuk salinan putusan dan apa juga sih untuk akte cerai dan kegunaannya untuk masyarakat sendiri, bagaimana dan manfaatnya? Ya, salinan putusan adalah dokumen resmi yang merupakan turunan dari putusan resmi Bapak Ibu Hakim yang berisi tentang risalah perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Sedangkan untuk akte cerai adalah sebuah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengadilan yang menyatakan bahwa suatu perkara telah berkekuatan hukum tetap. Jadi akte cerai merupakan suatu bukti bagi pihak berperkara bahwa perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap dan sudah selesai. Ya. Untuk sekarang itu gimana, Pak? Untuk masyarakat mengambil salinan putusan dan akte cerai, untuk alurnya atau prosesnya bagaimana? Jadi sekarang sudah banyak kemudahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui Perma nomor 1 tahun 2019 dan diperbarui Perma nomor 7 tahun 2022. Di masyarakat sekarang tidak perlu bolak-balik untuk sekedar berperkara atau mendaftar di pengadilan. Mereka dapat mengajukan perkara secara elektronik. Bagaimana mengajukan perkara secara elektronik? Jadi silahkan membuka nanti di e-Court Mahkamah Agung. Di situ sudah ada petunjuknya apa saja yang diperlukan. Ada KTP, NIK harus jelas, gugatan harus dipersiapkan. Semua masyarakat diberi kemudahan. Hanya dari rumah, dari genggaman, dari gate, mereka bisa mendaftar dari rumah. Tidak harus datang ke pengadilan. Jadi apa saja yang bisa dilakukan melalui pengajuan perkara secara e-Court. Jadi melakukan pendaftaran perkara bisa dari rumah, melakukan pembayaran bisa dari rumah. Nanti upload perkara juga, upload persidangan di dokumen-dokumen persidangan juga bisa dilakukan dari rumah. Tidak harus datang langsung ke pengadilan agama. Jadi banyak kemudahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung pada masyarakat pencari keadilan. Tidak harus bolak-balik kayak yang dahulu, mulai pendaftaran, pembayaran, sampai pengambilan produknya. Ya, sekarang berarti lebih mudah ya, Pak, ya, lebih efektif, juga lebih transparan, lebih terbuka untuk masyarakat juga. Nah, ini juga menjadi pertanyaan masyarakat, Pak. Untuk mendapatkan akte cerai dan salinan putusan itu apa ada biayanya, Pak? Ya, untuk mendapatkan produk-produk pengadilan, jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang PNBP dan peraturan Mahkamah Agung, untuk mendapatkan produk pengadilan, untuk akte cerai, mendapatkan akte cerai dikenakan biaya PNBP Rp10.000. Sedangkan untuk salinan putusan dibebankan Rp500 per lembar. Jadi nanti ketika saya misal putusan ada 10 lembar, tinggal kalikan saja Rp500 kali 10 lembar, cukup Rp5.000. Nah, nanti disetorkan pada negara. Nah, itu yang biaya, tidak ada biaya lain, dan itu lebih mudah. Dan kalau tidak harus datang ke pengadilan, bisa diunduh juga dari rumah untuk mendaftarkan itu melalui akun yang milik para pihak sendiri, melalui akun e-Court yang diterima. Jadi mereka bisa login,
dapat nanti virtual account untuk pembayaran. Setelah pembayaran tinggal download saja produknya dari rumah, tidak harus datang ke pengadilan. Itu aja. Wah, menarik sekali ya Pak ya. Jadi sekarang mulai sistem digital. Bisa diceritakan lebih lanjut Pak, untuk proses sistem digitalnya itu bagaimana? Apakah datang dulu terus nanti didaftarkan oleh pelayanan untuk mendapatkan akte cerainya atau bagaimana? Untuk berperkara secara elektronik, jadi masyarakat perlu perlu tahu. Untuk mendapat akte cerai nanti silakan masuk di EAC Mahkamah Agung, akun EKE EAC Mahkamah Agung. Nanti di situ sudah ada persyaratan, sudah ada ketentuan untuk masuk EAC Mahkamah Agung. Nanti ada login, ada permohonan, pengajuan permohonan, dilengkapi NIK-nya, ada tinggal nanti diikuti petunjuknya, melakukan pembayaran, selesai. Demikian juga untuk salinan putusan. Untuk mendapatkan salinan putusan masuk ke akun Mahkamah Agung, nanti ada pembayarannya, selesai, nanti tinggal download. Jadi nggak harus ribet sekarang ini. Kan sekarang udah sistem digital, sistem online ya Pak ya, pasti ada kendalanya. Untuk kendalanya sendiri apa Pak? Untuk sampai saat ini? Ya. Sebetulnya Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Pacitan sendiri saat ini juga sudah memberikan banyak kemudahan, banyak informasi, banyak juga selebaran, banyak juga pamflet yang memberikan kemudahan kepada masyarakat, mulai di website, IG, di TikTok, tidak ada penjelasan untuk berperkara. Tinggal masyarakat buka aja di webnya Pengadilan Agama Pacitan, IG-nya Pengadilan Agama Pacitan, sudah banyak petunjuk untuk berperkara secara mudah, berperkara secara elektronik. Kalau masih kesulitan, silakan di layanan kami, di layanan informasi kami di 0851 7573 2929. Jadi nanti akan kami layani di jam kerja. Kalau di luar jam kerja akan dilayani sistem robotik. Jadi mohon maaf kalau di luar jam kerja operator kami hanya robotik yang menjawab. Tapi pas di jam kerja akan kami layani. Jadi kalau masih ada kesulitan, misal di SMS, di WA masih kesulitan, pengen untuk ngobrol, silahkan juga. Kami juga membuka layanan untuk telekonferensi di 0811 333 2929. Jadi sekarang kalau mau mendapatkan informasi apapun lebih mudah, lebih cepat, lebih gampang. Ya, dari penjelasan Bapak tadi, kini kami masyarakat juga lebih tahu kalau pengadilan itu memberikan pelayanan yang lebih lagi untuk saat ini. Mungkin bisa menjelaskan Pak untuk pesan atau himbauan untuk masyarakat yang mau mengambil salinan putusan dan akte cerai sendiri. Ya, kami kembali lagi juga untuk mengambil produk-produk pengadilan. Kalau memang masih kesulitan dan belum sempat hadir, silahkan komunikasi dengan kami. Ya, kalau memang belum paham, belum begitu memahami, silahkan komunikasi dengan tim IT kami yang akan dijawab secara langsung juga. Kalau di jam kerja, insya Allah akan kami jawab secara langsung. Kalau di luar jam kerja akan dijawab oleh sistem robotik. Banyak kemudahan. Tidak usah takut untuk berperkara. Tidak sulit berperkara di pengadilan. Ya, itu saja pesan dari kami. Banyak informasi, banyak kemudahan untuk saat ini. Kalau masih kesulitan, silakan hubungi Pengadilan Agama Pacitan. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Imam atas waktunya udah meluangkan untuk di podcast Sapa Pacitan kali ini. Terima kasih untuk Sobat Sapa Pacitan untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Peradilan yang agung dimulai dari pelayanan yang mudah dan berintegritas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.